Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Mulydia. Di sini saya akan memperlihatkan atau mempresentasikan bagaimana cara penerapan virtual machine menggunakan Hyper-V. Jadi langsung saja. Sebelumnya kita cek dulu. Saya ini adalah Windows 10, tapi kita lebih cek dulu karena ada kriterianya untuk penginstalan Hyper-V atau penggunaan virtual machine. Dan di sini saya sudah, di sini adalah Windows saya, editionnya adalah Windows 10 Pro. Jadi bisa langsung kita cek saja di bagian control panel. Kita buka. Lalu kita menuju ke uninstall program dan kita memilih turn Windows itu on or off. Nah, kita tunggu. Ya, nah jadi di sini kita akan menginstal terlebih dahulu Hyper-V-nya sebelum kita melakukan virtual machine, ya. Jadi virtual machine itu adalah suatu implementasi perangkat lunak yang penggunanya itu meniru lah, istilahnya meniru bagaimana sistem kinerja komputer, dan Hyper-V ini adalah tools yang membantu atau mendukung atau sebagai server yang mendukung virtual machine berjalan. Jadi kita conteng dulu ya, lalu kita klik OK. Jadi kita akan menunggu penginstalannya si Hyper-V, karena Hyper-V di sini adalah aplikasi bawaan dari Windows 10 ya, Windows 10 Pro. Jadi kalau yang Windows 10 Pro itu udah ada Hyper-V-nya, tapi kalau yang Windows lain kayaknya harus ada cara lain gitu ya. Ya, jadi cukup cepat aja ya. Jadi jangan lupa koneksinya ya, karena pendownloadannya juga perlu koneksi internet. Ya, jadi setelah menunggu beberapa menit ya, nggak sampai 10 menit, dan penginstalan pun selesai. Jadi kita disuruh untuk merestart. Berarti saya akan merestart terlebih dahulu komputer laptop saya. Baik, karena kita tadi sudah merestart laptop saya, jadi kita akan melihat Hyper-V-nya. Kita cek di bagian administrator. Oke. Nah, di sini sudah ada Hyper-V-nya sudah terinstall, terdownload ya. Langsung kita buka saja. Kita pilih yang Hyper-V Manager ya. Nah, ini sudah terbuka di halaman pertama, karena kita akan membuat virtual machine-nya di bagian Windows 10. Jadi kita buka di desktop ini ya. Ini tempat Windows 10-nya itu ya, yang sudah tersedia tempatnya. Jadi kita langsung saja ke bagian Virtual Switch Manager. Nah, di sini ada tiga tipe ya, tiga tipe virtualnya. Kalau private ini tuh dia dimana virtual machine, mohon maaf ya, maksudnya virtual machine yang sudah dibuat di sini nanti akan bisa saling berkomunikasi, tetapi sesama virtual machine saja di bagian sini, di bagian virtual machine, di bagian Hyper Manager saja dia bisa berkomunikasi atau terkoneksi. Kalau internal ini di mana virtual machine bisa terkoneksi atau berhubungan komunikasi dengan desktopnya atau dengan komputer atau laptop yang ada di sini di bagian sistemnya. Kalau eksternal ini berarti di luar daripada bagian Hyper, ataupun seperti di mana virtual machine ini bisa berhubungan atau terkoneksi dengan host lain atau di virtual di luar daripada komputer ini ke laptop. Ini saja. Jadi kita misalnya buat eksternal dulu, create. Nah, terus silahkan diberi nama.
Misalnya sini kita tulis external Windows. Nah, jangan lupa ini ya, dan ini adalah adapter internet yang saya pakai. Ini adalah yang ini Qualcomm. Setiap komputer, laptop itu tuh PC ya, beda-beda adapternya. Kalau saya pakai Qualcomm. Kalau misalnya lo bagi yang coba terus kok nggak sama adapternya, itu setiap PC, setiap laptop atau komputer itu beda-beda. Ya sudah, kita jangan lupa dicentang ya external networknya, lalu pilih apply, lalu klik yes, dan sudah terbuat nih. Mau akan ada nanti muncul di bagian sini, masih di bagian apply ya, tunggu dulu, masih proses. Nah, sudah terbuatlah si external Windows atau virtualnya di sini. Ya, lalu kita close dulu. Lalu kita akan bikin lagi. Kita akan bikin 3 ya, internal tadi yang dimana virtualnya mesin ini dapat berhubungan dengan di Windows-nya atau sistem-sistem yang ada pada komputer atau laptop. Bisa terkoneksi lah istilahnya lah. Kita ganti namanya internal Windows. Sudah, kita jangan lupa dicontreng atau dipilih bagian internal network, lalu kita pilih apply, dan sudah terbuat. Oke. Nah, lalu kita bikin lagi yang bagian tadi itu sudah oke nggak ya? Ini sebelum oke ya, kita oke dulu. Udah, kita bikin lagi yang satunya adalah private ini ya khusus dimana hanya virtual mesin saja saling berhubungan di dalam sini. Tapi kalau misalnya eksternal ini, makanya tadi perlu adanya si internet ya, karena bisa ya seperti hosting lah istilahnya ya, bisa terkoneksi dengan virtual mesin lainnya di luar daripada si laptop atau komputer di sini yang ada di sini. Lalu tadi sudah, nah kita bikin ini adalah si privat, yang dimana dia hanya bisa berkomunikasi atau terkoneksi di bagian virtual mesinnya saja yang ada pada aplikasi Hyper ini. Windows. Oke, kita pilih apply. Oke, lalu pilih oke. Ketika kita sudah membuatnya, kita menuju ke new. Kita akan membuat virtual mesinnya. Nah, oke, kita pilih saja next. Misalnya kita namanya virtual mesin Windows. Ini tempat penyimpanannya ya. Kalau misalnya mau disimpan untuk bagian ini, bagian virtual mesinnya, projectnya istilahnya ya, projectnya. Baik, tadi sudah kita beri nama di bagian virtual mesinnya ini ya. Jadi untuk ini tidak perlu dicontreng juga, jadi langsung next saja. Lalu kita pilih ke generasi kedua. Untuk Windows 10 ya, Windows Pro 10 ini itu perlu support 64 bit. Jadi pilih yang generasi kedua, lanjut next. Lalu untuk ini bebas aja mau menyimpan berapa memorinya ya. Tapi di sini ada maksimumnya. Jadi bebas saja. Jadi saya menyimpan 1024 MB. Lanjut, karena saya ingin hanya di bagian atau di kawasan Hyper-V saja, jadi saya pilih private Windows. Lanjut.
Nah, di sini ada tempat ada create virtual hard disk. Ini saya kasih 20 MB saja. 100 saja. 100 gigabyte saja. Kalau misalnya kalian sudah pernah membuat virtual machine sebelumnya, kalian tinggal memilih yang use and exiting virtual hard disk. Jadi kalian akan menambahkan langsung saja di mana kalian menyimpan virtualnya yang ini. Tapi karena saya pertama kali membuatnya, jadi saya create a virtual hard disk. Dan ini maksimum untuk gigabyte-nya ya. Lanjut. Nah, di sini ada yang kayak sistem operasi yang apa yang kita ingin kita terapkan pada bagian virtual machine. Tidak harus Windows, Linux juga bisa. Tapi sebelumnya kita harus menginstal dulu ya. Nah, jadi kita harus menginstal dulu Windows ini. Jadi ini adalah linknya untuk Windows 10 dan ini baru saja diupdate 2024 update ya, baru aja. Dan ini adalah linknya, nanti saya akan beri di bagian deskripsi YouTube saya. Dan lanjut saja kita pilih download tool now. Simpan berkas ya. Masih proses install, bisa kita tunggu saja ya. Untuk jadi yang sistem operasinya atau itu tadi yang kita cek tadi ya, di komputernya di propertinya adalah Windows 10, maka buka saja di bagian ini. Nanti saya akan taruh di deskripsi, kalian langsung bisa download untuk penambahan di bagian sistem operasi pada virtual machine-nya ya. Jadi nanti kita tinggal browse atau kita pilih saja nanti. Baik, untuk sistem operasi Windows-nya sudah selesai kita install. Lanjut, maka akan terbuka di bagian seperti ini ya. Nanti di bagian download tadi itu yang sudah terdownload tinggal dibuka saja. Lalu dia akan merun seperti ini. Lalu kita pilih next aja ya, nggak perlu dibaca. Kalau membaca sih nggak apa-apa. Kita next saja. Ya, masih mutar lagi. Ya, mutar, masih loading. Biarkan saja dulu. Memang agak lama ya. Nanti juga ini penginstalannya kurang lebih cukup memakan waktu karena memiliki size yang hampir banyak ya, 4-5 giga. Kalau Windows 7 yang saya dapat tadi punya dari teman saya kurang lebih 3 GB gitu, 3 GB. Ya, masih loading. Nah, jadi what do you want to do? Jadi kalian mau apa? Upgrade this PC atau cuman ingin menyimpan dalam bentuk DVD, USB dan ISO? Karena saya udah pakai Windows 10 jadi nggak perlu di-upgrade lah, karena udah di-upgrade duluan. Tapi ini saya akan tetap menyimpan. Jadi sewaktu-waktu jika saya ingin upgrade Windows saya tinggal pilih bagian file ini. Lanjut next. Nah, ini kalau sudah sesuai dengan tertera sih langsung saja bisa langsung next. Tapi kalau ingin mengubah ya nggak apa-apa. Nah, silahkan. Ya, Windowsnya 10, 64 bit ya. Lanjut aja. Bisa langsung pilih aja langsung next. Dan karena saya tidak ingin ingin di mana gitu ya, di pemakaian saya cuma ingin membuat sistem operasinya ini cukup saya simpan saja dalam bentuk ISO file saja ya, karena tadi kita perlunya di sini tadi adalah ISO file ya, bentuk .iso file. Udah, lanjut aja next. Dan inilah mungkin kita akan menyimpan di bagian mana, karena ini cukup banyak makan kapasitas, saya hanya akan memilih di D dan terserah mau beri nama apa ya, saya tulis saja Windows 10. Nah, .iso memang ya, karena kita memang perlu itu. Lanjut save di D ya, di D. Oke. Save. Oke, dia masih loading lagi, jadi
Nah, jadi di sini akan progresnya cukup lama karena hampir 4 GB ya yang saya tahu, tadi saya baru tahu, dan biarkanlah dulu, soalnya dia akan memprogres, mendownload atau menyimpan file kita tadi yang .iso, jadi cukup lama. Jadi biarkan saja dulu dia mendownload sampai nanti apabila nanti sudah selesai, kita bisa langsung meng-close ini semua dan kita akan menuju penginputan tadi di sini belum selesai. Oke. Baik, setelah kita mendownload Windows sistem operasinya, jadi langsung dicari saja di bagian dimana saya menyimpan tadi, yaitu di D, lanjut next, lalu finish. Kita tunggu untuk membuat virtual machine. Nah, ini sudah, tinggal kita klik 2 kali untuk membuat virtual machine Windows-nya. Kita pilih start. Biarkan dia menginstal dulu. Baik, kita sudah menginstal, membuka virtual machine yang sudah tadi kita bikin. Lalu di sini ada pemilihan bahasa, ini tetap English, dan ini kalian bisa pilih yang Indonesia. Oke, dan ini tab US, langsung next, langsung kita install now. Jadi kita tunggu dulu. Apabila terdapat seperti ini, langsung pilih I don't have product key. Kita akan kunci, langsung kita pilih yang Pro, next. Kita tunggu. Oke, kita choose yes, next. Ini ada pemilihan. Kalau misalnya kalian pilih upgrade ini, berarti ini untuk yang Windows, misalnya Windows 8, 7. Kalau ingin mengaktifkan ke Windows 10, maka pilih upgrade install ini. Tapi karena kita sudah menggunakan Windows 10 punya saya, jadi langsung pilih ini. Dan ini adalah hard disk atau yang saya ingin bikin dengan size yang saya sudah ganti 20 GB. Ini bisa diganti jika Anda ingin menambahkan, tinggal langsung pilih new. Jadi kita langsung next saja. Nah, biarkan dia memproses untuk menginstal Windows-nya. Udah 2021 lembaran. Baik, jadi setelah melakukan install yang cukup lama, kembali kita akan dilihatkan dengan layar seperti ini. Langsung pilih saja Indonesia, lalu klik yes, dan menunggu kembali untuk beberapa menit. Nanti ini di bagian bawah sudah mulai terlihat ya. Jadi ini akan sudah mulai mengakses untuk
mengimplementasi halaman Windows. Lalu di sini juga kembali ditanyakan untuk keyboardnya, kita pilih untuk ini US saja. Next, yes. Kita skip aja. Ya, jadi ini sudah hampir selesai penginstalannya tadi, dan sebelumnya juga ada login dulu ya, kayak dimana sistem menanyakan siapa yang akan menggunakan PC ini. Jadi langsung ketikkan username dan password aja. Dan ini sudah hampir selesai. Ya. Dan beginilah tampilan dari penerapan virtual machine menggunakan Hyper-V. Terima kasih.